Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqi wa rida nafsi wa zinata 'arsyi wa midada li kalimati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa hayyakum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu anak-anak, Pak. Lagu anak-anak yang selalu saya dendangkan di rumah. Itu lagu tentang sedekah. Iya. Namanya nanti bisa dilihat di YouTube. Saya kira setiap orang dari kita punya HP, tapi nggak tahu punya pulsa apa enggak. Insya Allah punya kuota. Nanti dibuka sedekah yang judulnya yang nyanyiin Azka. Anak kecil. Liriknya begini kurang lebih. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah, Allah akan mengganti. Gitu kira-kira. Enak bener. Apalagi kalau didengerin menjelang subuh itu, atau didengerin menjelang tidur, sehingga tertanam pada anak sedekah. Allah akan mengganti, pasti diganti. Di situ lirik-liriknya lirik sederhana tapi enak, bisa dilihat di YouTube. Sedekah by Aska, anak kecil, perempuan. Jamaah yang dalam hati Allah, di lirik ini kita belajar kebakhilan, kepelitan, medit dan sebagainya tidak akan membuat kita kaya. Tidak akan pernah membuat kita kaya. Dan sebaliknya, belum ada ceritanya orang yang gemar bersedekah maka hartanya habis, ludes tanpa ada penggantinya. Pasti ada penggantinya. Keberkahan itu bertambah sehingga apa yang dia rasakan kemuliaan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, orang kalau sudah mengerti dan paham lalu merasakan nikmatnya sedekah, Pak, geber terus, Pak, tambah digeber. Kalau orang sudah mengerti dan paham lalu merasakan, mengerti, paham, merasakan apa? Merasakan. Kalau mengerti pasti mengerti semua, dikatakan mengerti sedekah mengerti. Tapi paham belum? Udah masuk level paham, lalu diamalkan, Pak, lalu dirasakan. Kalau sudah sampai level merasakan, Pak, digeber, Pak, digeber, peng. Karena dia yakin yang dia sedekahkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kalau orang sudah mampu merasakan, aduh. Kalau nggak kita pernah belajar sama-sama, kalau sedekah itu sudah dirasakan maka tambahin, tapi kalau belum sedikit-sedikit istiqomahin. Kalau saya itu pernah belajar. Jemaah yang dirahmati Allah, kepada siapa kita bersedekah? Hari ini, part yang hari ini yang kelima apa yang keenam? Kelima. Part hari ini adalah bagian hari ini kita ingin belajar kepada siapa kita bersedekah, sehingga kita geber kepada orang-orang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ada empat jalur bersedekah, dan jalur ini tidak dipilih, Pak, tapi dijalankan berbarengan. Mantap. Yang bisa menjalankan 4 jalur sedekah ini mantap, Pak. Peningkatannya bukan peningkatan sekotak dua kotak, bukan selantai dua lantai, tapi peningkatannya langsung drastis. Siapa mereka? 4. Yang pertama, sedekah sama keluarga, Pak. Siapa itu? Istri dan anak. Istri dan anak. Kata siapa? Kata Rasul. Pemberian kamu kepada istrimu dikatakan sedekah.
Maka Pak kalau istri minta beli baju, beli. Ini istri pada denger nih. Ini ibu-ibu insya Allah udah bangun ya. Insya Allah denger nih, setelah ini nanti pulang ke rumah minta beliin baju. Dikatakan tadi di masjid, karena banyak beberapa orang ibu-ibu ke saya, Ustaz saya dengerin ceramah Ustaz tiap pagi di masjid. Wah. Yang lebih dengerin hari ini nih, karena sedekah. Memberikan sesuatu kepada istri, kepada anak tersebut sedekah. Ayah minta makan ke situ, anterin Pak, anterin. Karena pada dasarnya seorang laki-laki menikahi perempuan, wanita meminta daripada walinya, dia telah mengganti tanggung jawab orang tuanya kepada dia. Belikan. Maka ketika awal daripada gajian mendapatkan rezeki, yang pertama kali kita pikirkan anak dan istri. Cas, apa nih? Ya sebulan sekali lah jajan jalan-jalan. Kalau saya lihat nih Pak Ustadz Widi, Ustadz Mualim nih kayaknya jalan-jalan sama keluarga senang. Dan itu salah satunya bersedekah sama keluarga. Itu yang pertama. Jangan merasa hilang ketika memberikan kepada istri. Usikum wa inna kalau tapi kadang-kadang kita mikir-mikirnya panjang ya Pak. Baju masih banyak minta beli baju. Beras masih ada minta beli beras. Cincin yang masih ada minta beli kalung. Ada yang curhat ya. Cincin udah ada minta beli kalung udah ada. Wah. Yang pertama sedekah sama keluarga. Tapi tidak menjadi alasan untuk sedekah yang lain. Maka tadi saya sampaikan, keempat ini berjalan beriringan, tidak pilih. Wah, yang pertama aja sedekah sama keluarga, nggak peduli nomor 2, nomor 3, nomor 4, jangan. Siapa nomor 2? Nomor 2 sedekah sama orang tua. Cakep, asli cakep, bener-bener cakep. Wabil walidaini ihsana dalam Al-Quran, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan ada sebuah hadis masyhur, ya Rasulullah, ibuku dulu pengen sedekah tapi selama hidupnya belum jadi sedekah. Bagaimana ya Rasulullah? Kau, ini yang pertama, poin A, kau bersedekah atas nama ibumu, pahalanya sampai kepada ibumu. Allah. Itu poin pertama. A. Yang B, memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang tua, itu pun juga sedekah. Wah, cakep Pak. Segala hajat Pak ketika sudah beriringan dengan sedekah sama orang tua, lancar, asli lancar. Apapun, pergi ke rumah orang tua, pergi ke mertua. Mertua sama orang tua beda apa sama? Sama. Beda atau sama? Sama. Sama, asli sama. Mengapa demikian? Karena kita minta anak perempuannya udah jadi Pak. Udah jadi. Kita nggak melihat ingusannya, kita nggak melihat korekannya. Tuh, yang kita terima adalah udah TJ terima, jadi datang kita udah lihat bunga yang merekah. Masya Allah. Kita nggak tahu bagaimana cara nanamnya bunga, betul nggak? Tahu-tahu kita datang ke Bayoran, Rengas, saya udah jadi. Jadi belum bunga lagi bicara tentang bunga. Nomor, maka orang tua ini betul-betul berjasa. Bagaimana berjasa kepada istri kita? Istri kita tanggung jawab kita, dan begitu pun juga orang tua istri kita sama. Datang ke rumah mertua, lihat ke dapur, kok nggak ada beras? Jangan tanya Pak, jangan ditanya Pak, butuh beras ya? Jangan. Pergi langsung ke toko beras, kita pikul sendiri. Mah, ini beras. Melihat token ristik di rumah mertua itu, udah hampir mau titit, apalagi udah titit Pak. Balik. Titit. Kita datang nih, pura-pura budek aja. Pura-pura apa? Pura-pura nggak denger aja udah. Jangan.
ya isiin kayak minimal mah 20 gitu. Isi tak. Orang tua itu Kalau udah ngeliat begitu Pak, orang tua udah Doanya keluar. Masya Allah. Kalau bagi bahasa saya Pak, kalau orang tua sudah angkat tangan Pak, Masya Allah, beres urusan kita Pak. Nggak ada yang nggak mungkin ketika orang tua sudah berdoa. Sama ketika sesar yang kedua anak saya begitu. Si Akbar, anak yang pertama masih 9 bulan, 15 bulan, 17 bulan si Aisyah udah sesar lagi, belum genap 2 tahun udah sesar lagi, udah servis mama papa, servis orang tua, minta doanya, waduh selesai kelar, nggak ada yang menghambat. Kedua adalah sedekah orang, jangan sampai merasa rugi kasih orang tua, benar nggak ada rugi, karena pada dasarnya kita sebagai orang tua sekarang, pernahkah kita merasa rugi belikan anak? Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi mengapa pertanyaannya kita merasa merugi memberikan orang tua? Allah, kering. Dulu nangis kita dikit nih Pak. Apa beli. Sekarang orang tua udah kasih kode-kode kita kagak peka Pak. Udah dikasih kode udah juga kagak peka. Harusnya melihat dan mengontrol apa kebutuhan. Kalau orang tua begini nih Pak. Tandanya apa? Minta dipijat. Banyak kasih kode kayaknya. Kalau udah begini nih berarti orang tua minta pijetin Pak, jangan sampai diminta. Lihat nih sepatunya udah jelek nih Pak, sendalnya udah jelek. Lihat jangan sampai diminta. Usikum minus minta. Kalau saya juga lagi berusaha menjadi demikian. Karena sedekah sama orang tua pelancar segala rezeki, magnet ke rezeki. Yang ketiga, biar cepat. Yang ketiga, siapa yang kita sedekahkan? Sedekahkan kepada guru. Asli. Ini amalan bukan amalan sederhana Pak, sedekah sama guru. Sedekah sama guru bukan amalan sederhana. Bahkan gurunya anak kita, guru kita Pak. Saya sebut gurunya anak kita, guru kita. Begini, amalan sedekah sama guru begini. Nanti babnya ada lagi kita berbicara tentang sedekah sama guru. Begini amalan. Karena pada dasarnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan keberkahan, salah satunya doanya guru, restunya guru, ridhonya guru. Saya dawamkan Pak, kalau setiap lebaran saya datang ke guru ngaji saya kecil-kecil gitu kayak zikir gini saya ngaji. Saya masih ada namanya Bu Toto di Reni Jaya. Saya datang itu, ya Allah, didoain tuh bawa tetengan aja martabak 1. Martabak yang nggak martabak juga bawa martabak 1. Ya Allah, doanya Pak, Masya Allah panjang bener, Meruntuk. martabak 1 aja doanya panjang bener. Saya pikir wah kalau martabak 2 lebih hebat lagi doanya nih. Karena kita pada dasarnya diri kita ini adalah hasil daripada doa guru Pak. Jangan sepelekan guru. Apalagi juga tadi termasuk gurunya anak kita Pak. Masya Allah. Harus ta'zim betul-betul menghormati betul. Sedekah guru. Maka kalau ibu mertua itu ngajarin kalau setiap ada kita panggil guru itu jangan nyepelekan. Ilmunya kagak sampai, kagak ada penajam ilmu gitu bahasanya. Penajam kagak butuh Pak, guru sebenarnya kagak butuh juga dibawain baju, dibawain sarung, dibawain kopiah, udah banyak kopiahnya. Tapi kita takzim kita beri. Ketika almarhum Kiai Syukri, wah rumahnya udah banyak buah Pak. Kita bawain buah lagi boleh nggak? Bawain aja bawa buah. Meskipun buah kita kagak kemakan, mungkin dibagi lagi, kesedekahin lagi. Tapi takzim kita kepada guru itu yang penting. Jamaah yang dirahmati Allah, sedekah. Pertama tadi siapa? Orang keluarga. Istri dan anak. Terus keluarga dan orang tua dan mertua. Yang masih ada maupun tidak ada. Atas namanya boleh. Sedekah ke masjid atas nama almarhum, ini bapak saya Ustaz, ini mertua saya Ustaz. Belum. Boleh nggak nanti udhiyah, potong kambing atas nama almarhum? boleh. Boleh nggak?
Boleh. Atas nama orang tua saya, Ustaz. Masya Allah. Yang korbannya anak dapat pahala, si bapak almarhum juga dapat pahala. Yang ketiga siapa? Guru. Berbicara tentang guru ini nanti ada babnya, mudah-mudahan nanti ada babnya. Kita berbicara tentang siapa yang kita sedekahi dan jalannya sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng, berbarengan. Yang ketiga, 1, 2, 3 berbarengan. Tidak pilih keluarga aja, enggak, jangan. Atau orang tua aja, keluarganya terlantar tapi orang tua, enggak, jangan. Juga salah juga. Berjalannya berbarengan. Yang keempat siapa? Orang lain. Orang lain itu mencakup ada duafa, ada yatim, ada tukang minta-minta dan seterusnya. Ini global. Siapa saja bisa kita bantu. Karena bantuan berbentuk sedekah itu juga akan kembali kepada kita jemaah rahmati Allah. Akhirul kalam, ayo sama-sama kita memproses diri kita berderma. Tidak ada ruginya berderma, asli. Tidak ada ruginya berderma. Terlebih keempat poin tadi, kepada keluarga, anak dan istri. Yang kedua, kepada orang tua dan mertua. Yang ketiga, kepada guru. Guru siapa? Guru anak kita. Guru kita dan guru anak kita. Saya ingat Pak, saya jadi kayak gini tuh dulu saya bengal banget Pak. Tapi pernah diunyeng-unyeng nama Pak Sugianto Pak. Pak Sugianto itu guru saya. Sama Bu Retno dari Nijaya. Saya diunyeng-unyeng Pak segede-gede gini. Saya ingat betul. Kalau nggak ketemu sama saya itu diunyeng-unyeng. Apa diunyeng-unyeng? Doanya. Diunyeng-unyeng sama guru. Diusap-usap. Jadi ustad. Masuk pesantren nih anaknya bubu. Masuk pesantren nih. Ngomong sama mama saya. Ternyata itu jadi doa. Dan itu perlu kita apresiasi. Dan betul-betul jangan sampai putus hubungan dengan yang terakhir dengan orang lain. Dan orang lain global, siapa saja bisa kita bantu. Orang-orang yang susah, ada yatim, duafa dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa berjalan berengan, beriringan, tidak pilih satu saja, tidak pilih nomor 2 saja, atau 3 saja, atau 4 saja, tapi berjalan bersamaan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli sedekah, ahli-ahli sedekah. Al-Fatihah.